Orang Wahabi memahami bahawa istirahah itu, jeda itu nyantai-nyantai. Enggak. Itu kalian, Nabi enggak gitu, sahabat enggak gitu. Santainya sahabat itu mereka tak bergerak badan, tapi hati mereka tak lepas berzikir. Makanya saya bilang, dengan Wahabi itu tak usah serius-serius betul. Sambil ngopi aja bisa menjawab mereka. Balikkan ucapan mereka tu. Tadi kan contoh kaul sahabi, kaul Wahabi tinggal gitu kan aja. Kan di internet kan gitu. Hati-hati akhi, ucapan antum akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tinggal balikkan ucapan kamu. Macam kita aja bertanggungjawab di hadapan Allah dia. Paham maksud saya? Ini kalau ada orang Wahabi ini mencoba mengintimidasi, jangan langsung kena nyali. Tegakkan badan tu. Tengok dia, jawab ke dia. Ente gitu. Balikkan ke dia. Awak pula digertak-gertak dia. Orang tak berilmu menggertak orang berilmu. Ini orang ngaji ni, orang tak ngaji menggertak orang ngaji. Dari mana nyali kita ni? Hari ini kalau saya pengajian di banyak tempat, sudah banyak orang tua yang mengadu, Ustaz, macam mana cara menghadapi anak kami? Baru kelas 2 SD baru kami dibilangnya bid'ah. Kami dipaksanya pakai cadar. Kami dipaksanya potong celana kami. Tahu dari mana anak TK, anak SD itu macam itu? Ma, jangan gitu, itu bid'ah tu, ma. Ada di Facebook saya kemarin diskusi tentang baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak orang mengetawakan dia, tak juga sadar dia tak paham gitu. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Khairuddin Ahmad Jais. Saya anggaplah lebih senior sedikit dari beliau, tapi ada kesenioran beliau yang saya tak bisa kalahkan. Jadi kalau ada orang menganggap saya hebat dibanding beliau, ada hebat saya tak bisa, saya harus mengakui saya tak bisa mengalahkan beliau. Jadi yang lain-lain mungkin akan angkat bendera putih seperti saya jika berhadapan dengan beliau. Yang sama-sama kita muliakan para guru kita yang lain, ada Ustaz Zulkarnain, ada imam kita dan semua yang hadir. Mohon maaf kalau tidak tersebut, tidak kenal satu persatu dengan nama dan gelaran. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena buku sudah datang dan sudah ada di tangan sebagian kita, saya akan langsung kepada buku ini untuk menjelaskan apa yang kita bahas di buku ini dan kenapa buku ini ditulis. Di tangan saya ada buku kembaran dari buku ini. Jadi penulis kitab sebelumnya menulis kitab namanya Itqanus Sunnah fi tahqiqi ma'nal bid'ah. Lalu buku ini tersebar di masyarakat. Di antara orang yang membaca buku itu namanya Ustaz Muhammad Said. Di halaman 7 ada beliau cerita sababut ta'lif hadal kitab. Tengok halaman 7. Ada seorang murid beliau pengarang kitab ini, Al Ustaz Muhammad Said katanya. Paragraf kedua di halaman 7 itu menemukan pembahasan yang ada di buku yang kita bedah dibahas ringkas di buku Itqanus Sunnah fi tahqiqi ma'nal bid'ah, sehingga beliau minta tolong ditulis agak panjang, tolong dijabarkan agak lebih luas. Maka ditulislah kitab ini. Kitab Itqanus Sunnah fi tahqiqi ma'nal bid'ah ini sebuah buku yang memaparkan dengan lebih gamblang tentang makna bid'ah, baik melihat penafsiran Quran, penjelasan hadis Rasul dan pendekatan usul fikih. Lalu di dalam pembahasannya dibahas sekilas tentang at-tarku la yufidu tahrima, bahwa secara usul fikih ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat, para ulama salaf tidak melakukan satu amal, tidak berarti bahwa yang mereka tak lakukan itu bermakna haram untuk dibuat. Dibahas sekilas saja di dalam buku Itqanus Sunnah. Maka muncullah buku itu. Yang menarik, di dalam buku Itqanus Sunnah ini,
Qala Ibnul Arabi, beliau menukilkan sebuah perkataan Imam Ibnul Arabi, belum ada di buku para ustaz, di buku saya. Laisatil bid'atu wal muhdatsatu madhmumaini li lafzi bid'atin wa muhdatsin wala ma'nahuma. Kata Imam Ibnul Arabi bahwa bid'ah dan perkara baru, apa saja yang baru itu, tidaklah dia tercela atau dianggap dia tercela oleh syariat karena redaksi bid'ah, karena redaksi muhdats, atau karena makna kedua redaksi itu. Wa innama yudhammu minal bid'ati ma khalafas sunnah. Tetapi bid'ah itu dicela oleh syariat ketika dia bertentangan dengan sunnah. Paham? Jadi bid'ah atau perkara baru tidak dicela oleh syariat karena dia di-brand sebagai bid'ah atau di-brand dengan muhdats. Tetapi dia dicela oleh syariat ketika dia bertentangan dengan sunnah. Wa yudhammu minal muhdatsati ma da'a ila dhalalah. Dan dicela perkara baru ketika perkara-perkara baru ini membuat orang sesat, bukan karena dia statusnya baru muncul sekarang, tapi karena yang baru itu dia menggiring orang untuk sesat, makanya dicela muhdatsat oleh syariat. Paham kira-kira maksud ini? Kan sering kawan-kawan kita ini bermain dengan istilah. Katanya kalau bid'ah itu nanti setiap yang baru adalah bid'ah, yang tak dibuat Rasul bid'ah. Lalu dikonter oleh kawan, gimana kalau ceramah di TV Roja, dakwah di Radio Hidayah 1 FM 103,4, itu bid'ah atau tidak? Oh, bid'ah itu ada bid'ah duniawiyah, ada diniyah. Sementara kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah sesat. Pas dikejar, bid'ah dibagi dua. Ketika kita bagi bid'ah sunnah, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, oh semua bid'ah sesat. Ngerti nalarnya? Jadi ketika untuk orang semua bid'ah sesat, ketika dikejar mereka, bid'ah itu ada bid'ah duniawiyah, ada diniyah. Ngerti? Jadi yang benar bid'ah itu dibagi atau tidak? Kalau dibagi, bagi saja. Kalau tak dibagi, bilang tak dibagi. Jangan dibagi. Maka perlu para hadirin dirahmati Allah SWT, orang-orang Wahabi ini, mereka orang paling kontradiksi dengan diri mereka sendiri sebelum kontradiksi dengan orang lain. Jadi Wahabi itu enggak usah diadu-adu betul dengan ulama, adunya dia dengan diri dia. Maka kalau Wahabi sudah main nalar, balik aja nalar ke dia. Contoh kemarin ada di Facebook saya, orang komen, Ustaz Zul Ikrami bedah buku. Beliau menyampaikan isi buku itu bahwa ahlu sunnah ada 3 kelompok, kata Imam Subki. 1, kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kedua, ahlul athar, imamnya Imam Ahmad. Yang ketiga, ahlul wujudan, yang mereka para ulama tasawuf. Lalu apa kata orang Wahabi? Sejak kapan ucapan Imam Subki menjadi hujjah? Qaul sahabi saja diperselisihkan. Saya sunsak, saya sambung. Kalau qaul sahabi saja diperselisihkan, kok qaul Wahabi enggak pernah diperselisihkan? Hanya benar saja, enggak pernah ada salahnya. Ngerti? Jika fatwa sahabat, ijtihad sahabat, pendapat sahabat berselisih orang, ada yang mengatakan hujjah, ada yang tidak. Kok fatwa ulama Wahabi yang masih hidup sekarang dah kencing lurus atau tidak? Ada selisih pendapat, qaulan wahidan, sepakat harus diambil, hanya benar saja. Kira-kira Wahabi lebih hebat mana daripada sahabi? Paham nalar ni? Jadi kadang-kadang dunia terbalik ini mesti kita paham juga, agar kita jangan akhir-akhirnya bingung, saya ini masih waras atau tidak. Sebab saking banyaknya orang gila, kita bingung dengan kewarasan kita. Paham maksud saya? Jadi
Bapak Ibu sahabat dirahmati Allah, sengaja saya buka dengan kalimat itu karena banyak orang bermain dengan kalimat bid'ah. Apa kata beliau? Bid'ah itu bukan dia dicela syariat karena redaksinya, karena brandnya, karena istilahnya. Dia dicela karena bertentangan dengan sunnah. Itu poin pentingnya. Saya masuk kepada kitab kita. Kitab kita ini, beliau punya banyak pisau analisa yang secara umum ilmu usul fikih dan analisa hadis. Karena beliau ini dikenal khatimatul huffaz. Para ulama segala al-hafiz dalam hadis, beliau dikenal akhir ulama dikenal dengan al-hafiz. Al-hafiz itu ulama hadis yang hafal 100.000 hadis minimal. Beliau adalah orang terakhir. Setelah beliau tak ada lagi. Maka beliau ini rujukan para ulama yang hidup hari ini tentang ilmu hadis terutama. Sehingga kalau datang ke Mesir, sebutlah Syekh Ali Jumaah. Siapa saja ulama Mesir yang besar hari ini dikenal, rata-rata berintisab mengaku murid daripada beliau, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Alhamdulillah, September yang lalu satu di antara generasi beliau, kemenakan beliau, datang ke Nurul Azhar, Syekh Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Ghumari. Semoga tahun ini datang lagi insyaAllah. Jadi kalau ditanya sanad kita tersambung ke mereka, tidak tersambung. Kami 10 hari lebih kurang membaca Sahih Bukhari dari awal dan akhir dengan beliau, dan beliau mengijazahkan sanad Sahih Bukhari. Sehingga yang ngaku-ngaku sunnah itu atau ngaku-ngaku kami sunnah itu, kita tinggal adu sanad saja. Sudah punya sanad Sahih Bukhari atau belum? Pernah baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir atau belum? Sebentar lagi Sahih Muslim akan kami baca awal sampai akhir. Tinggal kita adu sanad saja. Kalau ngaku sunnah, mana lebih sunnah mana kita dengan dia. Lanjut. Di kitab ini beliau di halaman 8 boleh lihat sebagai pengantar bagi beliau untuk pisau analisa. Jadi tema besar kita, apakah perkara yang tak dibuat oleh Rasul jika kita buat hari ini dia bid'ah? Bagaimana beliau membahas? Poin pertama, kata beliau, dari dahulu sejak masa Rasulullah sampai masa para ulama mujtahid, yang menjadi pijakan ulama, dasar ulama dalam menyimpulkan hukum Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Sudah itu beliau tambahkan, ada tambahan setelah itu yang mukhtalaf fiha, yang ulama sebagian menjadikan dasar, menjadikan patokan, sebagian tidak. Di antaranya al-hadithul mursal, qaulus sahabi, syar'u man qablana, al-istishab, al-istihsan, amalu ahlil Madinah, dan lain-lain. Saya lihat beberapa istilah ini mungkin bagi kita semua agak baru atau ada yang biasa. Saya mulai dari kalimat istishab. Istishab itu artinya jika ada hukum awal lalu setelah itu muncul hukum baru, kita berpatokan dengan hukum awal, tak mengambil hukum baru. Contoh kasus, tadi para jamaah dari rumah berwudu. Sampai di sini karena sudah mulai bedah buku langsung duduk. Setelah 1 jam kita bedah buku, datang waktu asar mau sholat asar, timbul ragu, saya masih punya wudu atau tidak? Kira-kira langsung sholat atau mesti wudu lagi? Tadi dah pasti wudu nih. Sampai di sini karena ada aktivitas bedah buku ini, ragu saya ini wudu masih ada atau sudah batal. Arti kan ada hukum 2 nih. Tadi status suci, karena muncul ragu, status sekarang kita meragukan suci tadi, sehingga kita menganggap muhdats atau orang yang berhadas. Pertanyaannya, langsung sholat atau berwudu lagi? Mengambil hukum awal. Itulah contoh kasusnya, bahwa hukum awal saya pasti suci, yakin saya.
tapi muncul belakangan keraguan saya suci atau tidak. Kira-kira kalau dibuat analogi, yakin dengan ragu mana yang lebih kuat? Ada lemah, ada kuat. Kalau diadu mana yang lebih kuat? Kalau kita wudu yakin kuat, muncul keraguan belakangan, ragu, itu namanya status kita masih suci atau tidak. Berarti ragu ini lemah. Yang lemah diadu dengan yang kuat, tak pernah menang yang lemah. Nah, kecuali lah kasus-kasus tertentu lah. Nah, contoh standar umur wakil presiden misalnya, itu kan bisa dibuat gitu kan. Maka secara nalar yang lemah diadu yang kuat, selalu lemah ini kalah. Yang lapuk diadu dengan yang kokoh, selalu yang lapuk ini kalah. Maka ketika kita memutuskan solat, saya memutuskan saya status suci dengan hukum awal dan mengabaikan hukum yang kedua ini. Itu istishab namanya. Itu tak ada penjelasan dari Quran dan hadis tu. Kamu kalau datang dari rumah tadi, lalu kamu batal wudu, apa kamu ragu batal wudu atau tidak, kamu mesti wudu lagi atau tak usah wudu lagi. Tak ada Quran dan hadis menjelaskan itu. Tapi istishab sebagai pisau analisa untuk kita boleh langsung solat. Jadi apa yang ingin beliau sampaikan dari hujjah tadi atau dari sumber-sumber hukum tadi, bahwa kita kalau ingin menyebutkan hukum Islam mesti berpijak dengan Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Al-Istihsan, Al-Istishab, Syar'u man qablana, Masalih Mursalah, Uruf dan lain-lain. Kalau tak bersumber dari itu, maka dia bersumber dari nafsu, bukan dari ilmu. Faham? Kan nanti tinggal kita tanya, orang bilang atau Wahabi bilang habis salat asar kita jabat tangan itu, atau itu haram, itu terlarang. Tinggal tanya, ini dasar anda bilang terlarang, dasar anda bilang bid'ah, ini dari mana? Ngerti? Dari sumber hukum yang kita sebut tadi atau tidak? Kalau tidak, berarti dari nafsu anda. Anda tukang buat syariat, anda Tuhan itu, anda tukang buat hukum baru. Inilah ahli bid'ah itu. Paham? Jadi kalau ingin menyatakan ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak, ini makruh, ini sunnah, ini mubah, dasarnya mesti yang disebutkan oleh beliau di tamhid tadi itu. Dasarnya pemikiran dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma', qiyas dan seterusnya. Paham sampai di sini? Poin kedua, beliau bukakan hukum syariat itu ada 5. Di dalam para ulama usul fikih mendefinisikan hukum syariat, apa kata mereka? Al-hukmu syar'i khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhir. Jumpa itu khitabullah al-muta'allaq bi fi'lil mukallaf di situ. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab usul fikih, di antaranya Membaydawi menjelaskan bahwa disebut hukum Allah itu penjelasan Allah terhadap perbuatan kita. Bapak Ibu mendengar sekarang ini hukumnya apa? Haram, sunnah, mubah, makruh. Ini ada hukumnya ini. Saya bicara ini ada hukumnya. Bapak Ibu yang tidur ini, Bapak Ibu yang sedang bicara itu, ada hukum semua perbuatan kita. Tiba-tiba kita duduk di tengah masjid, nengok-nengok sekitar masjid. Hukum menengok ini ada. Setiap perbuatan kita itu ada hukumnya. Nah, syariat sudah menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang kalian buat ini hukumnya. Hukum itu ada 5. Ada dia wajib, ada dia sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Dari mana datang yang 5 ini? Kita tengok definisi hukum tadi. Penjelasan Allah terhadap perbuatan hamba, apakah berbentuk aktif melakukan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan, atau memilih melakukan atau meninggalkan pekerjaan. Kalau melakukan pekerjaan ada derajatnya wajib, ada yang sunnah. Meninggalkan pekerjaan ada derajatnya haram, ada yang makruh. Memilih melakukan atau tidak, mubah. Di hukum syariat itu, kerjakanlah, tinggalkanlah, atau kata syariat. Kalau tidak ada seperti itu kata syariat,
berarti hukum datang dari selain syariat. Ngerti ya? Jadi kata syariat, kerjakanlah itu bisa wajib, bisa sunnah. Tinggalkanlah atau jangan kerjakan bisa haram, bisa makruh. Silahkan kerjakan atau tinggalkan, pilih saja. Ini mubah. 5 hukum syariat. Artinya apa? Tidak ada yang namanya hukum syariat bid'ah. Paham? Tak ada namanya hukum syariat bid'ah. Dan tidak ada namanya hukum syariat at-tarku. Apa at-tarku? Nabi tak melakukan, sahabat tak melakukan, ulama salaf tak melakukan. Maka ketika tak melakukan, muncul hukum terlarang jika kita lakukan. Faham? Hukum syariat 5 saja. Lakukanlah, jangan lakukan, atau pilihlah melakukan atau tak melakukan. Tak ada. Kalau tak ada contoh, kalau tak ada penjelasan, maka dia terlarang dibuat. Tidak ada. Mau dibuka kitab usul fikih dari yang paling tipis sampai paling tebal, enggak akan jumpa hukum syariat seperti itu. Paham nalar kedua? Tadi sumber hukum sudah itu, apa saja hukum syariat. Yang ketiga lagi, at-tarku di halaman 9. Apa yang dimaksud kata beliau at-tarku di sini? Ayatrukan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an lam yaf'alhu aw yatrukuhu salaf as-salih min ghairi ay ya'tiya hadithun aw atharun bin nahyi an dhalika syai'il matruki yaqtadi tahrimahu aw karahatahu. Pembahasan kita ini membahas tentang bahawa kalau Nabi meninggalkan sebuah pekerjaan, tak melakukan sebuah pekerjaan, contoh Nabi tak melakukan bedah buku macam kita ini ketika iktikaf 10 Ramadan terakhir. Pernah dengar Nabi bedah buku? Sayyidina Umar bedah buku pernah dengar? Khalifah yang 4 bedah buku pernah dengar? Nah, pakai buku macam ini lagi. Apalagi kalau nanti pakai proyektor pula, disiarkan live streaming. Pernah dengar? Enggak ada kan? Jadi Nabi tak membuat, kira-kira biar mudah dipahami, Nabi tak buat bedah buku macam ini. Dan para ulama salafus saleh juga tak membuat. Kemudian tidak ada satupun hadis atau ayat Quran atau ucapan ulama baik dari kalangan sahabat atau salafus saleh yang melarang yang tidak dibuat itu. Intinya tak dibuat, dan tidak ada penjelasan dari Quran, dari hadis, dari ucapan sahabat bahwa yang tak dibuat ini terlarang. Ngerti? Intinya cuma tak ada jumpa dalil, tak ada penjelasan. Lalu ketika semua itu tidak ada, apakah bila kita buat yaqtadi tahrimahu au karahatahu? Apakah bila kita buat dia akan menjadi haram atau menjadi makruh kalau kita buat? Paham masalah? Fokus kita di situ. Nabi tak membuat, Rasul, sahabat, ulama salaf tak membuat. Kemudian tak ada penjelasan bahawa yang tak dibuat itu terlarang oleh syariat. Kan bedah buku ini ada penjelasan bahawa larang oleh syariat kan? Jabat tangan setelah solat itu kan enggak ada penjelasan syariat itu terlarang kan? Paling kalau orang punya dalil, tak jumpa Rasul jabat tangan dengan sahabat habis solat. Kan gitu kan? Termasuk zikir tarawih itu, setiap 2 rakaat kita salam, ada doa, ada solawat, ada zikir, ada istighfar. Itu kan paling dalil orang Rasul tak membuat. Tapi Rasul tak membuat, kemudian ada dalil menjelaskan bahwa itu terlarang, kan enggak ada. Ada yang jumpa larang sampai sekarang? Tak ada. Justru kalau kita tengok di masa para ulama mazhab yang 4 hidup dulu, masa sahabat hidup dulu, mereka memang mengisi jeda setiap 4 rakaat itu dengan doa, dengan zikir, dengan solat, bahkan tawaf kalau yang di Makkah. Makanya di Madinah karena tak bisa tawaf, Imam Malik dengan ulama Madinah, tawaf ini supaya dapat juga pahala yang banyak di saat-saat jeda, dibuatlah solat 2 kali 2 rakaat. Pengisi jeda setiap 4 rakaat 20 rakaat tarawih. Maka orang Madinah tarawih 20 rakaat tambah 4 rakaat setiap jeda, karena 20 4 kali 4 16 tambah 20 36 tarawih orang Madinah.
Jadi kalau ada yang tanya, kira-kira salaf membuat tidak berdoa berzikir antar jeda tadi itu? Itu Imam Malik saksinya. Kira-kira solat dengan zikir lebih banyak mana pekerjaan solat pada zikir? Zikir itu kan bagian kecil pada solat. Jika yang besarnya boleh, yang kecil lebih boleh. Ngerti maksud saya? Solat dan zikir itu kan keduanya adalah sama ibadah. Zikir bagian dari solat. Kalau Imam Malik dan ulama Madinah, ini salaf atau bukan? Imam Malik salaf atau bukan? Imam Malik itu meninggal 179. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Mutaqaddimun itu ulama yang disebut dengan salaf itu yang hidup 4 abad pertama Islam. 179 masuk salaf atau tidak? Imam Abu Hasan meninggal 324, salaf atau tidak? Salaf. Imam Malik dan pengikut Imam Malik di Madinah, setiap 4 rakaat diisi jeda solat 2 rakaat kali 2, 4 rakaat. Makanya tarawih jadi 30. Orang Wahabi memahami hari ini bilang istirahat baca solawat, baca zikir, nyantai-nyantai per 2 rakaat atau 4 rakaat enggak dibuat salah. Itu kalian, Nabi enggak gitu, sahabat enggak gitu. Santainya sahabat itu mereka tak bergerak badan, tapi hati mereka tak lepas berzikir. Paham, yang dibuat fadlan minallahi wa rahmah, al-khalifatul awal, al-khalifatul thani, itu kan zikir-zikir di ujungnya, doa di ujung itu. Sudah dibuat oleh ulama salaf. Yang paling mudah tengok amalan Imam Malik. Kita ini kan kadang-kadang karena tidak disuapkan, ini ya tinggal santap itu, jadi bingung yang mana mau disantap itu. Imam Malik itu tinggal santap sebenarnya, cuma nalar kita tak sampai ke situ. Kira-kira perbuatan Imam Malik ini bisa jadi dalil atau tidak? Enggak sampai nalar kita ke situ. Padahal itu dalil. Ngerti? Ada Rasul ngajarkan solat 4 rakaat setiap jeda 4 rakaat tadi itu. Jangankan Rasul, Sayyidina Umar juga enggak ngajar kan? Ngerti? Jadi kalaulah dihitung-hitung bid'ah, kira-kira Imam Malik itu bid'ah atau tidaknya? Jika solatnya Imam Malik itu tak ada ajaran Rasul, tak ada ajaran sahabat, zikir kita tak ada ajaran Rasul, ajaran sahabat, ngopi, mauta, ngobrol, santai-santai, leha-leha, ada ajaran Rasul dan sahabat. Kita kalau kehidupan Rasul dan sahabat itu, tengok kata Rasul, tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku ini bisa tidur kata Nabi, tapi hatiku tak pernah tidur. Maknanya Nabi itu tak pernah putus berzikir. Orang Wahabi memahami bahawa istirahah itu, jeda itu nyantai-nyantai. Enggak. Itu kalian, Nabi enggak gitu, sahabat enggak gitu. Santainya sahabat itu mereka tak bergerak badan, tapi hati mereka tak lepas berzikir. Orang awak ni kadang-kadang disamakannya Rasul dengan dia, disamakannya sahabat dengan dia. Ibarat pelari sprinter. Orang sprinter itu larinya 100 meter itu 1 menit kurang dia. Awak lumpuh, kakinya tak bisa bergerak. Mengaku pula saya paling hebat dibanding Zohri yang dulu juara dunia itu. Dia kan manusia, saya juga manusia. Dia orang Lombok, saya orang Riau. Lebih maju Riau pada Lombok itu lagi katanya. Dia lupa, dia lumpuh. Zohri itu juara internasional, sprinter paling kencang di dunia. Ngerti maksud saya? Disamakannya santainya para sahabat dengan santai mereka ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Awak disebut bid'ah, dia tak bid'ah. Padahal entah lebih bid'ah mana dia dibanding kita. Ngerti nalarnya? Makanya saya bilang dengan Wahabi itu tak usah serius-serius betul, sambil ngopi aja bisa menjawab mereka. Balikkan ucapan mereka tu. Tadi kan contoh kaul sahabi, kaul Wahabi tinggal gitu kan aja. Kan di internet kan gitu. Hati-hati akhi, ucapan antum akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tinggal balikkan ucapan kamu. Macam kita aja bertanggungjawab di hadapan Allah dia. Paham maksud saya? Ini kalau ada orang Wahabi ini mencoba menintimidasi, jangan langsung kena nyali. Tegakkan badan tu, tengok dia, jawab ke dia, ente gitu. Balik kan ke dia. Awak pula digertak-gertak dia. Orang tak berilmu menggertak orang berilmu.
Ini orang ngaji ini, orang tak ngaji mengerti orang ngaji. Dari mana nyali kita ni? Ngerti maksud saya? Jadi termasuk nanti yang ngaji-ngaji ni, kalau satu saat jalanan, kan musafir nanti kalau pulang kampung, tak jelas siapa akan jadi imam, tolong maju, jangan biarkan orang maju. Tak siapa itu. Solat kita di musola halte, yang ngaji-ngaji ini tolong maju jadi imam. Nanti jangan-jangan yang jadi imam itu orang yang tak beres bersuci dia, orang tak beres baca bismillah dia. Untung solatnya sir, tak tahu kita. Jadi saran saya yang alim ni, yang mengerti, yang mengaji ni, tolong jadi imam. Di kampung-kampung kita nampak semuanya pada pada tawaduk, mendahulukan yang lain tu jadi imam. Tolong jangan mundur, jangan biarkan orang maju. Maju kita. Jelas kita mengaji. Orang tak mengaji pula dibiarkan untuk jadi imam. Kira-kira kita ni ngikut orang berilmu atau orang berilmu tak ngikut orang tak berilmu? Paham pertanyaan saya ni? Jadi tolong nanti abang, kakak, ibu, bapak, termasuk yang nonton pengajian ini, jika di satu saat ada kondisi semua orang tawaduk merasa yang lainnya jadi imam, tolong segera maju. Jangan biarkan orang bodoh yang mengisi posisi yang mestinya orang berilmu yang mengisi. Balik kita kepada buku kita. Jadi jelas bahawa Nabi tak melakukan. Kemudian tambah, tak ada penjelasan bahawa yang tak dilakukan itu dia terlarang dibuat. Ngerti? Jadi dua poin-poinnya. Satu, tak dibuat oleh Rasul, tak buat oleh sahabat, tak dibuat ulama salaf. Yang kedua, tidak ada penjelasan syariat melarang yang tidak dibuat itu untuk dibuat, baik secara langsung atau tidak langsung. Ini. Kita lanjut di halaman 10. Beliau memberikan beberapa nalar berfikir kepada kita. Apa kata beliau? Inna tarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an fayahtamilu wujuhan ghair tahrim. Nabi kalau tak membuat sesuatu itu, banyak kemungkinan selain yang haram, selain bermakna haram. Contoh kata beliau, satu, ayyakuna tarkuhu adatan. Boleh jadi Nabi meninggalkan sesuatu karena adat, tak biasa beliau. Contoh, dihidangkan daging bakar. Bagi orang kampung itu makanan paling lezat, tapi Rasul tak makan. Ketika itu sahabat merasa heran, Rasul kenapa tak makan? Bertanyalah sahabat, aharamun huwa, apakah yang kami makan ni haram yang engkau tak makan? Kata Rasul, faqala la, tidak. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumin fa ajiduhu uafuhu. Ini tidak biasa di kampung saya, sehingga saya tak sadap untuknya. Saya yakin abang kakak semua. Kebetulan kemarin ada syekh dari Mesir, Salahuddin bin Muhammad Salahuddin Ali Asyami itu disebut duriannya sudah mulai marah beliau, tak suka beliau. Apalagi dihadapkan durian ke beliau. Kenapa? Orang Mesir tak biasa menghadapi rimba Indonesia yang banyak duriannya. Sehingga baru sebut duriannya sudah merasa alergi beliau. Apalagi durian dihadapkan ke beliau. Kenapa? Bukan karena durian haram, tapi karena beliau tak biasa makan durian. Rasul pernah mengalami itu. Dihidangkan makanan, tak dimakan Rasul. Kenapa? Karena Rasul tak biasa makan itu. Kan kita kadang-kadang juga begitu kan? Meskipun kata orang kampung ini makan paling enak di kampung kami. Kan kalau datang kita ubi tumbuk. Kalau datang kita ke orang-orang Tapanuli, ubi tumbuk itu mahal sekali itu. Jarang dapat itu. Kalau kami di kampung makan anyang misalnya, anyang pucuk kalikih misalnya, anyang dibayangkan sekarang, buka pula nanti. Atau berbagai menu-menu yang menjadi khas di kampung itu, bagi orang kampung, ini paling mahal, tak kami dapat kecuali saat Idul Fitri saja. Tapi bagi kita yang tak biasa makan, biasa saja. Bahkan melihat saja nampak macam tak selera kita. Ngerti? Maka Rasul kadang-kadang tak melakukan sesuatu, tak mau sesuatu karena tak biasa saja. Bukan karena yang dilakukan orang lain Rasul tak melakukan, karena haram Rasul tak melakukannya. Paham? Kemungkinan pertama Rasul tak melakukan itu karena tak sejalan dengan adat Rasul. Yang kedua, ayyakuna tarkuhu nisyanan.
mungkin Rasul meninggalkan sesuatu itu karena lupa. Maka dicontohkan oleh beliau, sahha sallallahu alaihi wasallam fi sholati fataraka minha syai'an fasu'ila hal hadatha fi sholati syai'un faqala innama ana basharun ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni. Rasul waktu itu sholat mestinya 4 rakaat, cuma 2 rakaat. Sahabat nanya, Rasul, apakah terjadi sesuatu waktu sholat tadi? Contoh wahyu turun atau engkau lupa? Kata Rasul, saya ini manusia macam kalian, saya lupa sama seperti kalian lupa. Maka kalau saya lupa, ingatkan. Apa kata sahabat? Kita sholat baru 2 rakaat Rasul. Anggap Ustaz Qadri bilang, Rasul kita baru 2 rakaat. Lalu kata Rasul diuji, Bang, betul kita baru 2 rakaat? Betul baru 2 rakaat? Betul baru 2 rakaat? Diuji dengan lain. Ternyata semua sepakat baru 2 rakaat. Maka oleh Rasul diajak berdiri, lalu disempurnakan sholat jadi 4 rakaat. Di ujung ditutup dengan sujud sahwi. Apa poinnya? 2 rakaat yang tak dikerjakan Rasul bukan karena berubah perintah syariat, bukan karena dia haram dia buat, bukan karena makruh buat. Rasul lupa membuat yang 2 rakaat yang belum dibuat tadi. Ngerti? Tapi kalau kita tengok lebih lanjut, ada hikmah di balik lupa Rasul tadi. Jadi mengerti kita kalau kejadian kita lupa dengan jumlah rakaat, maka ada sujud sahwi sebagai solusi bagi orang yang lupa dalam solatnya. Paham dari sini? Potensi yang ketiga, apa makna Rasul tak membuat itu? Ayyakuna tarkuhu makhafata ayyufrada ala ummatih. Nabi khawatir kalau sesuatu yang beliau tinggalkan itu bila beliau lakukan jadi wajib bagi umat. Contoh solat tarawih setiap malam Ramadan. Bil munasabah, sekedar sekilas menyinggung saja. Yang disebut tarawih itu cuma 20 rakaat atau lebih. Yang 11 rakaat bukan tarawih. Jangan niat tarawih solat 11 itu. Kenapa? Solat 11 itu qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Silakan tengok hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari, itu solat malam Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau niat tarawih solat yang 20, yang bukan 20 itu bukan tarawih. Masa solat duha niatnya witir? Ngerti? Masa niat solatnya qiyamul lail niatkan tarawih? Paham? Yang tarawih itu yang 20 dan yang lebih dari 20 rakaat. Yang 11 itu salat malam Rasul di Ramadan dan di luar Ramadan. Maka kalau salat 11 niatnya qiyamul lail, qiyam Ramadan atau usolli sunnah. Jangan bilang tarawih. Bukan tarawih yang itu. Ngerti? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat berjamaah dengan sahabat, khawatir kalau nanti jadi wajib salat jamaah qiyam Ramadan itu tiap malam. Bukan karena haram salat, ngerti? Bukan haram. Rasul takut kalau wajib umat ini siang puasa, malam salat malam, berat bagi umat. Ini ada banyak tinggal dah. Apalagi ditambah pula dengan i'tikaf. Jadi Rasul sayang dengan umat. Yang keempat, ayyakuna tarkuhu li'adami tafkirihi fih. Rasul tak melakukan itu, tak terpikir oleh beliau, tak terlintas di pikiran beliau. Contoh kasus waktu itu, dibuatkan mimbar. Rasul waktu itu kalau menyampaikan wahyu di depan sahabat bicara, habis solat selaku imam bicara atau berdiri, tapi tak naik ke atas mimbar. Diusulkan sahabat, Rasul, gimana kalau kami buatkan mimbar? Sehingga kalau engkau bicara lebih tinggi, kalau engkau mencontohkan, lebih nampak oleh kami dari belakang. Rasul itu pernah mencontohkan tata cara solat dari atas mimbar. Ketika sujud, dia turun ke bawah. Selesai sujud, naik lagi ke atas. Itu Sahih Bukhari ada penjelasan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tak terpikir oleh Rasul. Kenapa tak terpikir? Bukan karena itu haram, bukan karena itu terlarang. Rasul selaku pemimpin umat banyak pekerjaan makro yang lebih penting beliau pikirkan dibanding yang remeh-temeh yang bisa terpikir oleh banyak orang. Rasul perlu memikirkan bagaimana mempersaudarakan Ansor Muhajirin, bagaimana hubungan Yahudi di Madinah, bagaimana dakwah ini lebih tersiar luas, bagaimana nanti kalau kita terjadi perang, logistik bersengketa, suami istri bersengketa, terjadi apakah ilah, terjadi khulu', terjadi zihar dan segala macam, mengadu pada Rasul. Banyak hal-hal yang besar yang dipikirkan Rasul, maka yang sederhana tak terpikirkan. Jadi Bapak Ibu, kalaulah kita bertanya, kira-kira
Kita tanya Pak Prabowo, andaikan dia jadi presiden nanti, terpikir tidaklah dia bahwa bedah buku ni maslahat untuk umat Islam? Faham maksud saya? Jadi presiden tu jangan berfikir hal-hal yang teknis kayak orang cari itu. Jadi presiden tu berfikir yang besar, ide. Maka tengok Pak Anies ketika bicara selalu bicara ide, bukan bicara teknis. Yang teknis-teknis itu bicara orang-orang suruhan. Ngerti? Jadi manajer itu, seorang leader itu bicara ide, narasi. Bukan gimana cara masangkan baut ke sini ke mic itu. Itu bukan begitu. Presiden tidak itu bicaranya. Paham? Jadi Rasul itu bicara skala besar. Maka yang kecil-kecil umat yang ingat diusulkan kepada Rasul, diterima oleh Rasul, maka muncullah di belakangan. Contoh. Lanjut. Yang kelima potensinya, ayyakuna tarkuhu lidukhulihi fi umumi ayatin au ahadis. Menurut Rasul ini tidak perlu penjelasan spesifik lagi. Kenapa? Penjelasan ayat, hadis yang menjelaskan umum sudah banyak. Kita perlu tahu realita bahwa perbuatan baik itu sangat-sangat banyak, tak terhitung oleh kita. Mungkin yang tak terhitung oleh kita lebih banyak dibanding yang terhitung oleh kita. Contoh, pernah tak terpikir oleh kita bahwa di masa pandemi sedekah terbaik itu adalah memberikan masker? Pernah tak dulu terpikir oleh kita? Dengan adanya pandemi, ternyata APD, ternyata masker, mengetahui psikologis orang sedang isolasi mandiri, ternyata itu adalah sedekah paling hebat di saat itu. Ngerti? Tak pernah terpikir kita kalau tak ada jadi pandemi itu. Maka abang kakak sahabat rahmati Allah SWT, syariat itu Al-Quran dan hadis dalilnya ada yang umum, ada yang khusus. Dan jangan menuntut semua dalil harus khusus. Kenapa? Kalau semua dalil harus khusus, manusia sampai kiamat mesti dijelaskan. Sepakat? Maka hukum bedah buku ini mesti dijelaskan oleh Quran dan hadis. Kira-kira mungkin Quran hadis menjelaskan hukum bedah buku ini? 14 abad lalu Nabi dah meninggal dah. Bedah bukunya baru sekarang. Menyiarkan live streaming ini baru sekarang adanya. 14 abad dulu tak ada. Jadi kalau orang menuntut mana dalil khususnya, mana dalil Quran dan hadisnya, redaksinya mana? Itu orang itu hidup dengan nalar yang tak sejalan dengan nalar Quran dan hadis. Faham? Quran hadis ini sudah dipersiapkan oleh Allah untuk umat yang akan hidup sampai kiamat, bukan umat yang hidup di masa Rasulullah saja, tapi umat yang akan hidup sampai kiamat, yang alat kehidupan mereka, perilaku mereka akan berubah setiap masa. Bang Rizal, di zaman Rasul ada profesi penyiar radio bang? Penyiar TV bang? Nggak ada. Sekarang ada. Ada konten kreator di zaman Umar bin Khattab. Jadi kalau setiap masalah mesti dijelaskan dalil khusus, konten kreator mesti ayat Quran dan hadis yang menjelaskan. Berapalah ayat Quran akan kita hafal, berapalah hadis Nabi akan kita kumpulkan. Sampai kiamat tak akan berhenti pekerjaan itu. Faham nalar ini? Maka ayat Quran dalilnya umum dan dalilnya khusus. Oleh Nabi, perbuatan-perbuatan baik ini banyak ayat yang sudah menjelaskan. Yang paling hafal oleh kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin", sekecil apapun kita berbuat baik, Allah akan tengok, akan dipandang, akan dicatat, dibalas oleh Allah. Orang kalau nalarnya berjalan, berarti ayat ini menyuruh saya agar berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Jangankan besar, jangankan banyak, kecil pun dibalas oleh Allah, dicatat oleh Allah, berguna dunia dan akhirat saya. Sehingga orang baik, orang yang nalarnya hidup, orang yang ingin hidup singkat dunia yang bermanfaat, selamat di akhirat, dia akan manfaatkan sekecil apapun kemungkinan untuk berbuat baik. Belum lagi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa saja yang berbuat baik, Allah berikan pahala 10 kali lipat kebaikan yang dia buat. Itu motivasi. Sehingga kalau paham motivasi itu, orang akan hidupnya buat baik terus.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Orang yang tak merugi itu orang berbuat amal soleh. Maka orang yang mengerti hidup ini akan saya isi dengan amal soleh semua. Tak perlu spesifik yang mana amal soleh yang kamu buat, yang tidak. Faham? Jadi Nabi itu karena sudah banyak dalil Quran dan hadis bersifat umum, tidak perlu satu persatu dijelaskan. Bedah buku boleh, i'tikaf di Masjid Raya An-Nur boleh, ada acaranya pakai tadabbur, pakai muhasabah, kemudian nanti mana tahu pakai hadrah pula. Pokoknya berbagai bentuk kegiatan kita buat hari ini, berbuka bersama di bawah payung An-Nur yang tak ada masjid lain itu, meskipun rusak satu itu. Itu tuh tidak pernah ada penjelasan Nabi ini boleh dan tidak. Alhamdulillah, sebagai rasa syukur kepada Allah, setiap hari di An-Nur ini minimal 100 paket orang berbuka bersama di sini. Rata-rata 200 sampai 300 setiap hari. Kalau akhir pekan bisa 500 sampai 600 yang berbuka. Sehingga solat di saf ini nih 3,5 rata-rata kalau maghrib itu saya tengok. Ustaz Zul, mohon maaf Ustaz, satu saf ini berapa kira-kira sih Ustaz? Kalau 3,5 saf berarti minimal orang tu 500 lah anggap, belum perempuan. Jangan-jangan kalau maghrib di An-Nur ni rata-rata tiap hari orangnya bisa 1.000 orang. Sepi An-Nur ni 220-an Ustaz. Itu baru 3 saf setengah laki-laki, belum perempuan. Jangan-jangan 1.000 setiap hari orang solat maghrib di sini. Sepi An-Nur tu. Kalau 1.000 orang solat, sepi atau tidak tu? Karena ada orang bilang An-Nur ni sepi, kata dia. Kalau tak datang ke An-Nur memang tak nampak orang di An-Nur. Tapi kalau datang ke An-Nur nampak. Saya karena sering berbuka di sini, tahu saya 3,5 saf di sini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu bicara itu dengan realita. Jangan kata orang begini begitu kita ikut pula. Lanjut. Jadi ada yang keenam kemungkinan, ayyakuna tarkuhu khasyata taghyiri qulubis sahaba aw ba'dihim. Rasul tak melakukan satu khawatir berubah pemikiran sebagian sahabat atau kecenderungan sebagian sahabat, terutama yang baru masuk Islam. Ka'bah itu kan kalau kita tengok bentuk Nabi Ibrahim dan Ismail membangun, itu Hijri Ismail itu masuk kepada bagian Ka'bah. Begitulah bentuk Ka'bah dulu. Kalau Nabi ingin mengembalikan ke bentuk asli, mestinya dilengkapkan dengan Hijri Ismail itu naik ke atas. Sayyidah Aisyah nanya, ini kok tidak dibuat Rasul seperti dulu masa Ibrahim dan Ismail? Apa kata Rasul? Takut yang baru masuk Islam itu dia nanti mengira bahwa Muhammad ini kok aneh-anehnya yang dia buat. Ka'bah ini kan sudah biasa kita nengok macam ini, kok dia rubah-rubah pula bentuk Ka'bah? Akhirnya yang baru masuk Islam dia murtad balik, tak terima dia bahwa yang sudah biasa dibuat tiba-tiba dirubah, dan dia baru merasakan nikmatnya Islam. Berubah, dia keluar dari Islam balik. Jadi Nabi ini mengerti dengan umatnya zahir dan batin. Tidak hanya melihat fisik, tapi zahir dan batin. Rasul mengerti psikologis umatnya. Maka Rasul tak merubah dengan keadaan Ka'bah itu. Faham banyak kemungkinan? Jadi tak satu saja. Kalau hanya satu, kemana kemungkinan-kemungkinan yang lain? Ini baru contoh. Masih banyak kemungkinan yang lain. Oke, saya lanjut. At-tarku la yadullu 'ala at-tahrim, di halaman 11. Kata beliau, para ulama usul fikih menyimpulkan bahwa kalau perbuatan tak dibuat oleh Rasul, mau kitab usul fikih imam siapa saja, dia tidak bermakna haram dibuat. Saya bacakan sedikit. Kata beliau begini, wat-tarku wahdahu, paragraf kedua bagian tengah, wat-tarku wahdahu illam yushibhu nassun ala anna al-matruka mahzurun la yakunu hujjatan fi dhalika bal ghayatuhu ay yufida anna tarka dhalikal fi'li masyru'un. Kata beliau bahwa kalau tidak dibuat Nabi, tak dibuat sahabat, tak dibuat ulama salaf, jika tak diiringi oleh nas yang menjelaskan yang ditinggalkan itu terlarang, maka dia tidak menjadi hujjah, argumen bahwa yang ditinggalkan itu haram dibuat. Tetapi paling-paling kalau kita bisa ambil kesimpulan, ambil hujjah, argumen dari masalah seperti ini, bahwa yang ditinggalkan Rasul itu boleh juga tak kita buat.
Buktinya Rasul tak buat. Ngerti? Bukan terlarang dibuat. Bahwa Rasul kalau tak buat berarti kita boleh juga tidak buat. Itu cuma paling jauh dalil yang bisa diambil. Sebuah perbuatan tak dibuat Rasul dan tidak ada penjelasan nas untuk mendukung penjelasan yang ditinggalkan oleh Rasul itu. Jadi macam bedah buku ini tak dibuat oleh Rasul dan tak ada nas yang menjelaskan. Paling dalil yang bisa kita ambil bahawa bedah buku tak dibuat juga sesuai dengan syariat. Bukan bedah buku ketika dibuat dia terlarang, tapi bahawa bedah buku kalau tak dibuat boleh. Kenapa? Rasul tak buat bedah buku kok. Sama-sama tak dibuat. Berarti kalau tak dibuat Rasul boleh ditinggalkan. Saya tak buat juga boleh untuk ditinggalkan bedah buku ini. Faham? Sama dengan berjabat tangan setelah solat. Rasul tak buat berarti boleh tak jabat tangan. Saya hari ini boleh juga tak jabat tangan. Tapi kalau diartikan bahawa kalau jabat tangan terlarang, pertanyaannya dari mana datang terlarangnya ini? Siapa yang melarang? Mana nas yang melarangnya? Ngerti? Itu kira-kira bahawa kalau Nabi tak buat, sahabat tak buat, ulama salaf tak buat, paling jauh dalil yang bisa kita ambil, argumentasi yang bisa kita pegang bahawa yang tak dibuat tu boleh juga tak kita buat. Ada contoh kasus di sini. Dalam kitab Muhalla, saya lancat paragraf berikutnya. Zakara Ibnu Hazm ihtijaj al-Malikiyah wal Hanafiyah ala karahiyati salati rak'ataini qabla al-maghrib. Kata Ibnu Hazm, mazhab Zahiri, makruh solat 2 rakaat sebelum maghrib. Di sini masih solat qabliyah maghrib. Makruh kata Imam Ibnu Hazm. Apa kata dia? Dasarnya biqauli Ibrahim An-Nakhai. Karena seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai mengatakan anna Abu Bakrin wa Umar wa Uthmana kanu la yusallunaha. Dulu Abu Bakar, Umar, Utsman tak melakukan salat qabliyah maghrib yang 2 rakaat itu. Karena mereka tak melakukan, kita tak boleh sekarang salat qabliyah 2 rakaat, kata Imam Ibnu Hazm. Ngerti masalah? Lalu apa kata beliau? Warudda alaihim biqaulih, maka dijawablah kepada Ibnu Hazm, law sahha lama kan fihi hujjah. Andai pun sahih bahawa Abu Bakar tak solat, Umar tak solat, Utsman tak solat 2 rakaat sebelum maghrib, andai itu sahih, itu tidak menjadi hujjah. Kenapa? Li'annahu laisa fihi annahum radhiyallahu anhum nahau anhuma. Karena yang 3 tadi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman tidak melarang solat 2 rakaat sebelum maghrib. Apa yang bisa kita simpulkan jemaah? Mereka cuma tak mengerjakan. Tak mengerjakan, mereka punya banyak kemungkinan, seperti Rasul tak mengerjakan, punya banyak kemungkinan. Tapi apakah mereka melarang? Tak ada. Tiba-tiba kita melarang, berarti datang dari dalam hasrat diri kita, nafsu itu. Nah, sebab nafsu beragama ini bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Tak terdeteksi. Dan agama kalau sudah masuk nafsu, itu akan menimbulkan banyak masalah yang serius. Dan bencana paling besar dalam hidup manusia ini bencana dalam agama. Maka hati-hati beragama. Sehingga mohon maaf, orang kalau bicara agama ini macam doktor semua. Kita lebih baik seperti Imam Malik, ditanya 48 pertanyaan, 36 beliau jawab la adri. Bahkan ada riwayat 40 ditanya, 1 pun tak dijawab oleh Imam Malik, saya tak tahu kata beliau. Kenapa? Bukan karena tak tahu, tapi kenapa? Bahwa beliau hati-hati menjawab saya tahu, sehingga nanti orang dapat jawaban disebut dialah kepada orang banyak, khawatir tanggung jawabnya di hadapan Allah besar. Ini masalah agama ini, kalau tak tahu sebut tak tahu, pergi mengaji, bertanya pada orang alim. Bil munasabah, saya singgung sedikit. Orang Melayu ini sejak dahulu beramal agama berdasarkan Quran dan Sunnah. Apa buktinya? Asal mereka masalah agama bertanya pada orang alim. Contoh menyembelih ayam di kampung-kampung. Di kampung saya, waktu saya kecil, asal nyembelih ayam pergi ke masjid atau pergi ke rumah orang Siak di kampung saya tak tahu tempat lain. Kenapa? Takut kalau dia menyembelih tidak benar menurut syariat bangkai yang dia makan. Kira-kira dia ikut orang alim, kenapa? Dia anggap orang alim mengerti.
Orang alim mengerti dari mana? Dia belajar agama. Dari mana orang alim belajar agama? Dari gurunya. Gurunya pada gurunya, gurunya pada gurunya. Sampailah kepada para mujtahid yang menyimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Jika seperti itu orang Melayu beragama berdasarkan Quran dan Sunnah atau tidak? Paham pertanyaan saya? Berdasarkan Quran dan Sunnah atau tidak? Berdasarkan Quran dan Sunnah, cuma tak langsung, tapi mengikut para mujtahid, para ulama yang mewariskan ilmu turun dari Rasulullah sampai kepada mereka dengan jalur sanad yang terjaga, lisan dan tulisan para ulama. Begitu Bapak Ibu. Kita ini kan sering dikagetkan orang. Kita mesti beramal dengan Quran dan Sunnah. Macam kita tak pernah beramal Quran dan Sunnah aja kata orang tu. Kita sejak dahulu belum lahir kita sudah Melayu beramal dengan Quran dan Sunnah. Orang tu kerana tak biasa dengan Quran dan Sunnah, makanya dia menyebut terma itu. Dia tak biasa dengan Quran dan Sunnah, biasa dengan nafsu. Maka dia, kita mesti kembali pada Quran dan Sunnah. Karena dia tak selama ini tak bersama Quran dan Sunnah. Betul Pak Iba? Itu jagonya itu. Ngerti betul dengan nalar-nalar itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu contoh tadi bahwa kalau Rasul, kalau sahabat, ulama salaf tak melakukan, tidak berarti haram dibuat. Contoh kasus perbuatan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka cuma tak membuat tapi tak melarang. Beda tak membuat dengan tak melarang, dengan melarang. Paham ya? Ini kan bahasa Indonesia nih. Tak membuat dengan melarang dua hal yang berbeda. Jangan dijadikan tak membuat menjadi bermakna terlarang. Itu tidak amanah namanya. Kita tengok. Lalu yang larangan itu bagaimana? Tengok di halaman 12. Dalam syariat yang disebut dengan larangan, bila redaksi ayat Quran dan hadis ada larangan, ada nahyu di situ. Contoh, la taqrabuz zina, la tashrabul khamra, la ta'kulu amwalakum. Ada kalimat larangan di situ. Jangan kalian dekati zina, jangan kalian makan harta kalian dengan cara batil, jangan minum khamar. Ada larangannya. Itu terlarang, jangan dibuat. Atau redaksi kedua, lafzut tahrim disebutkan oleh Al-Quran dengan redaksi haram. Hurimat alaikumul maitah, diharamkan bangkai untuk kalian. Berarti terlarang kita buat. Kenapa? Jelas redaksinya haram kalau kalian buat. Atau yang ketiga, dhammul fi'li awit tawa'udi alaihi bil iqab, dijanjikan dengan siksa atau dicela oleh syariat. Kalau kita buat, marah syariat dengan kita, dihukum oleh syariat, diazab oleh syariat, baru dia terlarang. Tapi kalau tak ada indikasi seperti ini, maka sebuah perbuatan syariat dia tidak bermakna terlarang. Sehingga kalau boleh balik ke awal sedikit, mukaddimah tahqiq di halaman 5. Tengok halaman 5 sekadar tahu saja, saya tidak akan bahas bahwa dalam syariat kalau ada nahyu, ulama usul fikih menjelaskan maknanya tak sekedar otomatis haram atau makruh, banyak. Bahkan maknanya bisa al-irsyad, bisa ad-du'a, bisa bayanul aqibah, bisa lit-taqlil wal ihtikar, bisa al-ya's di halaman 5. Nanti silakan tengok masing-masing. Sehingga kalau belajar usul fikih, kami dulu di Al-Azhar semester kuliah tingkat 1 sampai tingkat 4 setiap tahun tu pasti belajar usul fikih. Fikih pasti belajar usul fikih, fikih perbandingan, tafsir ayat ahkam, hadis ahkam. Setiap tahun kami belajar kuliah syariah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, usul fikih menjelaskan redaksi larangan itu dalam Al-Quran. Satu, kalau ada nahyu. Dua, redaksi menjelaskan haram. Tiga, dicela perbuatan itu oleh syariat. Ini yang tak dibuat Rasul, tak ada penjelasan nasnya. Enggak ada satu di antara tiga tadi. Kok bisa dia terlarang? Datang dari mana dia? Ngerti? Itu hubungannya. Kita tengok lagi analisa yang lain. Ayat Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul ajarkan, yang Rasul jelaskan, yang Rasul sampaikan, ambil oleh kalian, buat. Dan Rasul larang oleh. Tapi tak ada redaksi Quran wa ma tarakahu fantahu anhu. Dan yang ditinggalkan, yang dibiarkan, yang tak dibuat oleh Rasul, maka tinggalkanlah oleh kalian. Tak ada. Maka jangan kalian buat. Tak ada itu. Kalau ada orang membuat-buat belakangan bahwa karena Rasul tak buat, dia terlarang, hukum datang dari dia, bukan dari syariat. Itu Al-Quran buktinya.
Redaksinya boleh tengok di Quran terjemah kalau tak faham bahasa Arab tadi itu. Contoh di hadis Nabi lagi, kata Nabi, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku suruh kalian, buat semampu yang kalian bisa. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Yang aku larang jauhilah oleh kalian. Rasul tak menyebut yang aku tinggalkan, yang tidak aku buat maka jauhilah oleh kalian. Tak ada itu. Faham? Jadi buatlah atau janganlah buat. Kira-kira begitu kata Rasul. Tidak ada yang tidak aku buat, yang aku diamkan, yang aku tinggalkan. Bahwa aku tak pakai sarung pergi solat macam kita ini, maka kalian jangan buat pula. Tak ada keterangan itu. Aku tak pakai macam peci hitam ni, macam kita ni. Rasul tak membuat ini bukan berarti kalau kita buat sekarang dia otomatis haram kita buat. Ngerti? Yang haram tu kalau Rasul larang, kalau Quran larang, kalau hadis larang. Yang keempat analisanya, annal usuliyin arafu sunnata bi annaha qaulun nabi, bahwa sunnah itu qaul nabi, kemudian fi'lun nabi, takrirun nabi. Sunnah itu perbuatan nabi, ucapan nabi, persetujuan nabi. Tidak ada tarkuhu, tak ada yang tak dibuat nabi. Jadi jangan kira bahwa nabi tak buat satu itu sunnah juga. Tidak ada. Sunnah itu cuma 3. Perbuatan nabi, perkataan nabi, persetujuan nabi. Maka kalau ada orang tiba-tiba melarang, sunnah yang mana di antara yang 3 ini? Ngerti? Lanjut. Yang kelima, annal hukma khitabullah, bahwa kata para ulama usul, hukum syariat itu adalah penjelasan Allah. Annalladzi yadullu alaihi Qur'an au sunnah au ijma' au qiyas, berarti yang disuruh oleh Quran, disuruh oleh sunnah, disuruh oleh ijma', disuruh oleh qiyas. Wa tarku laisa wahidan minha fala yakunu dalilan. Kalau tidak ada penjelasan Quran, tarku kan tak ada penjelasan Quran. Yang tak dibuat Rasul itu kan tak ada penjelasan Quran, tak ada penjelasan hadis, tak ada penjelasan ijma', tak ada penjelasan daripada qiyas, maka dia tidak merupakan dalil. Saya ulang, bahwa hukum itu perintah Quran menjelaskan tentang kerjakanlah atau jangan kerjakan atau pilihlah. Sekarang tak ada penjelasan Quran dan hadis, ijma' tak ada, qiyas tak ada. Berarti bahwa Nabi tak melakukan, ini bukan dalil. Kok tiba-tiba ini dalil paling hebat sekarang? Nabi yang mana menyampaikan? Quran yang mana menjelaskan? Hadis yang mana yang menjelaskan? Ngerti? Quran dan hadis sudah selesai, Nabi sudah meninggal, tak ada Nabi baru. Kalau ada Nabi baru, Nabi palsu itu, agama palsu itu. Paham? Lanjut. Terakhir, analisa beliau. Anna tarka yahtamilu anwa'an ghairat tahrim. Kan bahwa kalau Rasul tak melakukan sesuatu itu kan potensi maknanya banyak tadi. Rasul mungkin tak terfikir, Rasul mungkin tak biasa, atau sudah menurut Rasul terwakili ayat umum, hadis umum. Maka dalam kaidah usul fikih, annama dakhalahu al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Jika sebuah argumen dia punya kemungkinan banyak maksud, tidak bisa dijadikan argumen untuk satu hukum tertentu. Bahasa kitanya, kalimat ini debatable atau multitafsir. Kalau dia multitafsir, jangan jadikan untuk menyimpulkan sebuah hukum tertentu. Ngerti? Itu kalimat pernyataan atau argumen kita macam itu rentan diserang orang. Kenapa? Dia multitafsir. Yang namanya multitafsir, saya bisa menafsirkan, Ustaz Khairuddin bisa menafsirkan, para jamaah bisa menafsirkan. Jika itu dijadikan alat kita, rapuh, diserang habis-habisan sama orang nanti, terkapar nanti. Ngerti? Usul fikih menyebutkan begitu, bahwa kalau ada sebuah argumentasi dia memiliki banyak multitafsir, itu tak bisa dijadikan argumentasi. Kenapa? Karena dia tidak final untuk satu maksud tertentu, sehingga enggak bisa disimpulkan menjadi haram. Maksud yang lainnya masih banyak, bahkan untuk haram tak ada indikasi, untuk makruh tak ada indikasi. Kok bisa tiba-tiba dia haram, dia makruh? Paham? Itu kira-kira pisau analisa dari usul fikih. Kan sedikit Ustaz Khairuddin 245 Ustaz. Sudah itu kita diskusi nanti. Para ahibba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sering orang berargumen bahwa kalau Rasul kerjakan kita kerjakan, kalau Rasul tinggalkan kita
tinggalkan. Pernah dengar itu? Ini kan Rasul tinggalkan, berarti kita tinggalkan juga. Kenapa kalian kerjakan? Kan gitu nalarnya. Kita tengok bagaimana analisa di sini. Kata Imam Ibn Sam'ani, idza taraka Rasul syai'an wajaba alaina mutaba'atuhu. Kalau Rasul meninggalkan sesuatu, wajib kita ikut Rasul juga. Berarti tinggalkan juga. Paham nalar ini? Wastadalla bi anna as-sahabah hina ra'awan nabi sallallahu alaihi wasallam amsaka yadahu anid dabbi tawaqqafu wa sa'aluhu anhu. Lalu mereka berdalil, kan Nabi waktu disediakan daging bakar tadi itu kan Rasul tak makan. Berarti kalau Rasul tak makan, kita jangan makan juga. Kira begitu. Apa jawaban kepada beliau ini? Lakin jawabuhu bi annahu laisa biharam. Sahabat langsung konfirmasi, Rasul kok tidak dimakan? Kenapa engkau tak makan? Rasul menjelaskan, ini tak haram, cuma aku tak biasa saja. Ngerti? Jadi kaedah yang disampaikan di awal bahwa Rasul kalau meninggalkan wajib kita tinggalkan juga, itu tidak kaedah yang paten dan semua masalah mesti begitu. Buktinya dikonfirmasi oleh sahabat langsung bahwa Rasul meninggalkan bukan karena haram, tapi ada sebab yang lain. Paham ni? Ini kalau kita buka lah referensi ulama, terbuka pikiran kita, bisa menjawab orang-orang bongak itu. Sudah itu. Ada ucapan Ibn Taimiyah halaman 14. Ibn Taimiyah ditanya, ada orang ziarah kubur, lalu dia minta tolong atau dia di kuburan itu bertawasul, beristighatsah agar dia sembuh atau hewannya sembuh, sehingga dia minta kepada Allah di kuburan orang yang dikunjungi. Bagaimana kata Ibn Taimiyah ketika tanya masalah itu? Kata beliau panjang jawabannya, inti jawaban beliau, walam yaf'al hadza ahadun minas sahabah wat tabi'in. Ini tak dibuat oleh seorang pun sahabat dan tabi'in, wala amara bi ahadun minal a'immah, seorang pun imam tak menyuruh macam ini. Yakni annahum lam yas'alu du'a 'anil nabi ba'da wafatihi, bahwa sahabat, tabi'in, para imam tak ada seorang pun meminta doa kepada Nabi setelah Nabi mati. Artinya kalau Nabi hidup, Nabi saat Nabi hidup, setelah Nabi meninggal tak ada yang melakukan itu. Sekarang Anda lakukan itu. Sehingga kalau ditanyakan masalah ini bagaimana, kata Imam Ibn Taimiyah, kama kanu yas'alunahu fi hala hayati. Dulu sahabat, tabi'in, ulama salaf tak buat, berarti tak boleh juga dibuat. Kata Imam Ibnu, bagaimana jawab penulis Imam Abdullah bin Siddiq Al-Gumari menjawab, wa qultu fi raddi alaih, kata beliau, wa anta khabirun bi anna hadha la yasihu dalilan lima yadda'ihi wa dhalika liwujuhin. Kata beliau, jawaban Ibn Taimiyah ini enggak ilmiah, enggak bisa jadi jawaban. Kenapa? Satu, anna adama fi'li sahabah lidhalika yahtamilu ay yakuna amran ittifaqiyan ay ittafaqa annahum lam yatlubu du'a minhu ba'da wafatih, wa yahtamilu ay yakuna dhalika 'indahum ghaira jaiz aw yakuna jaizan wa ghairuhu afdal minhu fatarakahu ila al-afdal. Bahwa sahabat tidak melakukan minta doa kepada Nabi setelah Nabi meninggal itu ada banyak kemungkinan. Satu, mereka sepakat itu tak boleh. Dua, mereka tak sepakat. Atau mereka menganggap bahwa ini sepakat, tapi ada yang lebih afdal dibuat, sehingga mereka tak melakukan karena ada yang lebih afdal untuk dibuat. Tapi tak bermakna tak melakukan karena itu haram atau itu berselisih dengan syariat. Ngerti? Tadi kan banyak kemungkinan tadi. Okay. Lalu jawaban yang kedua, bahwa dalam usul fikih disebutkan annama dakhalahu al-ihtimal saqata bihil istidlal. Sebuah argumen kalau multi tafsir, multi interpretasi, enggak kuat jadi argumen, enggak bisa jadi argumen. Ini kan masih banyak kemungkinan. Kan tak ada penjelasan bahwa itu terlarang. Selama tak ada penjelasan syariat itu terlarang, berarti dia masih banyak kemungkinan bila kita buat. Tak bisa jadi argumen. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tengok yang dilakukan oleh sahabat yang lain selain kasus tadi itu, ada justru yang berkebalikan. Tengok, ada kasus di halaman 20 bahwa anna Bilal bin al-Haris al-Muzani as-sahabi dhahaba 'amal ramada ila al-qabr an-nabi. Dulu di masa pancaklik, masa Sayyidina Umar bin Khattab, orang mengadu, datang dia ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Kata
sahabi itu, Nabi, tolonglah minta kepada Allah agar diturunkan hujan, karena orang Madinah hampir mati saking panjangnya kemarau, tak ada air lagi. Lalu apa yang terjadi? Fa'atahu fil manami, tidur orang tadi, Nabi datang dalam tidurnya, bermimpi dia berjumpa dengan Nabi. Sahabat Bilal tadi itu. Wa qala lahu, apa kata Nabi kepada Bilal tadi? Idhhab ila Umara wa akhbirhu annahum masquna. Pergi pada Umar, kasih tahu pada Umar, kalian akan disiram sebentar lagi, hujan akan turun kepada kalian. Wa qul lahu alaikal kaisal kaisa, katakan pada Umar, siapkan penampung air karena air akan banyak turun. Kalau kita baca hadis lebih lengkap, sampai tumbuhlah rumput-rumput di Madinah, gemuklah hewan-hewan karena hujan itu turun tak sebentar, tak sedikit, tapi banyak dan berkepanjangan lama. Kalaulah tak diminta berhenti, tak berhenti hujan saat itu. Artinya ada sahabat Nabi sepeninggal Nabi datang ke kubur Nabi, minta, ya Rasulullah, tolong akan kepada Allah agar diturunkan hujan, sudah hampir mati ini Nabi. Ibnu Taimiyah berdalil, tidak dibuat sahabat katanya. Ini ada sahabat buat. Paham? Berarti dibantah oleh perbuatan sahabat. Dakwanya, klaimnya tidak ada sahabat buat, tapi hadis sahih sahabat buat. Maka saya ingatkan pada saya dan kita semua, kalau tidak tahu dalil mending bilang saya tidak tahu. Kalau tak paham bilang saya tak paham. Kalau tak setuju bilang tak setuju. Saya tak setuju dengan anda bilang, tapi jangan bilang itu tak sunnah, itu tak sesuai dengan Quran dan sunnah. Paham? Jadi bilang aja saya tak tahu, saya tak paham, saya tak sepakat dengan anda. Bilang aja gitu, fair. Jadi Wahabi anda di Pekanbaru ni, kita perlu tahu aja, kata orang Pekanbaru ini surganya orang Wahabi, surganya sunnah. Jadi orang Pekanbaru siap-siaplah untuk disesatkan, siap-siaplah semuanya. Ke depan siap-siap anak cucu kita akan dimangsa oleh ajaran-ajaran sesat itu. Hari ini kalau saya pengajian di banyak tempat, sudah banyak orang tua yang mengadu, Ustaz, macam mana cara menghadapi anak kami? Baru kelas 2 SD baru kami dibilangnya bid'ah. Kami dipaksanya pakai cadar, kami dipaksanya potong celana kami. Tahu dari mana anak TK, anak SD itu macam itu? Jangan gitu, itu bid'ah tu. Ada di Facebook saya kemarin diskusi tentang baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak orang mengetawakan dia, tak juga sadar dia tak paham gitu.